ini kan pabrik ini sudah beroperasi sejak lama gitu. Nah, bagaimana dengan udang-udang beku kita yang dikirimkan sebelumnya? Ini tidak terdeteksi atau memang kejadian ini baru sekarang aja? Atau ya memang pengawasannya kurang di kita? Atau siapa yang bisa disalahin nih? Enak kalau nyari yang siapa yang disalahin. Jadi saya bilang ini sih saya pikir bukan hanya bicara soal udang ya. Ini ada sesuatu yang lebih besar lagi di belakangnya. Tadi saya sudah sempat menyinggung soal bagaimana pengelolaan industri kita, termasuk bagaimana kita selama ini ternyata mengimpor bahan-bahan besi bekas ya, atau scrap yang memang kita memang secara aturan hukumnya kita tidak boleh mengimpor bahan B3 atau bahan beracunan berbahaya kan. Cuma dalam prakteknya impor scrap ini kan lolos dan ternyata di dalamnya ada sesuatu yang berbahaya. Nah ini yang perlu juga jadi evaluasi buat pemerintah juga dalam ini mungkin dari Kementerian Perdagangan maupun Bea Cukai ataupun nanti dari pengelola kawasan industrinya juga gitu. Nah ini justru kita buat bahan evaluasi juga berikutnya, karena kalau seandainya ini dibiarkan akan mencoreng banget citra Indonesia gitu, terutama dari si perdagangan tadi itu. Bayangkan tuh hampir triliunan kan udang ekspor kita. Oke, berarti ini kan artinya ada udang di balik besi ya. Nah, si besinya ini bisa lolos karena memang peraturan kita meloloskan atau ilegal jatuhnya? Ya itu kita nggak tahu ya. Tapi yang harus digarisbawahi juga, ini kan berarti radioaktifnya yang ditemukan adalah pasif. Jadi istilahnya mungkin besi itu udah terpapar sama konten radioaktif dari sana. Di negara Jadi asal. bukan benar-benar ada suatu sumber radioaktif yang di Indonesia, di Cikande gitu ya. Artinya ya ada terpapar sedikit mungkin atau seberapa besar kita nggak tahu. Dan kedua kan radioaktif itu kan nggak cuma dari, kita kalau dengar radioaktif kan pasti serem banget ya. Tapi istilahnya kan radioaktif itu kan istilahnya buat apapun elemen yang atomnya nggak stabil. Jadi dia dikit demi dikit dia kayak istilahnya luntur, decay gitu, sampai dia berubah jadi elemen lain gitu. Nah itu banyak dipakai, maksudnya kita juga aplikasi itu banyak banget ya. Yang paling dekat dengan kita itu adalah radiasi X-ray. X-ray itu kan pakai radiasi. Terus tadi kan kita juga udah ngomong soal makanan, membunuh di makanan, kimia. Kalau ngomong radiasi kan handphone kita radiasi. Itu juga radiasi. Ya. Artinya pertama yang udah disebutkan berkali-kali juga sama Pak Menteri Pangan juga adalah ambang batasnya itu jauh di atas ambang batas. Karena si cesium 137 ini, kalau saya baca-baca ini ditemukan di seluruh dunia. Kenapa? Karena pas dulu bom atom meledak. Oh, nyebar. Iya, ada yang kecil-kecil nih. Dan karena dia decay-nya itu butuh 30 tahun atau berapa puluhan tahun, ya masih kedeteksi dikit-dikit gitu. Tapi ya nggak sampai menyebabkan sesuatu apapun. Nah ini kalau dikonsumsi apa dampaknya? Kalau suatu konten radioaktif yang ya sampai mengganggu kesehatan, gejalanya udah sering disebutkan oleh beberapa pejabat juga ya, muntah, ya katanya kanker atau tapi yang tanda paling gampang sih muntah, karena kan otomatis pasti kita ditolak nih begitu ada zat radioaktif. Cuma ya dalam kandungan yang sangat kecil, ya makanya itu kita bisa di X-ray, kita bisa di MRI itu magnetnya bukan radiasi. X-ray lah katakan. Ya, kita bisa di X-ray itu karena ya dalam taraf tertentu itu aman. Atau ya foto digital itu kan juga radiasi itu. Yang kini pemerintah harus tegaskan adalah ya tadi itu. Karena ya kita yang benar-benar ditemukan ini benar nggak sih sebahaya itu, ternyata nggak sebahaya itu. Dan sekarang yang harus ditegasin lagi adalah di proses di Cikande itu ya langkahnya kan udah sangat tegas, udah sangat cepat, udah langsung diangkut, udah langsung didekontaminasi. Artinya pemerintah kita juga udah ada siap, udah ada badannya untuk menanggulangi itu. Iya. Ini kan yang jadi perkara ya, Mas Gong, adalah daerah Cikande akhirnya dilihat kayak pusatnya radioaktif nih, gitu kan. Bakalan berbahaya banget nih, semua yang ada di sekitar situ akan terpengaruh nih. Nah ini sebenarnya akan seperti itu apa enggak? Apalagi kan kalau masyarakat awam melihatnya daerah situ udah diawasi oleh tentara, Bapeten, BRIN, kayaknya mengkhawatirkan gitu. Tapi kenyataannya Cikande ini sebenarnya masih aman nggak? Iya, jadi Cikande ini bukan bicara Cikande keseluruhan ya. Ini hanya di kawasan industri Cikande, kawasan industri modern Cikande kan. Dan itu pun hanya di beberapa titik lokasi yang memang dilokalisir, yang mungkin ketika ada aktivitas pun dibatasin gitu. Bahkan kan. Cuma di satu gudang kalau nggak salah. Betul, dan itu ya industri yang lain masih tetap bergerak gitu loh, nggak yang benar-benar dihentikan, nggak. Artinya itu yang perlu dipahami juga. Artinya ini juga pemerintah melakukan langkah cepat gitu. Kalau seandainya memang itu kita biarkan lama-lama justru takutnya menyebar
jadi isu yang lebih besar lagi gitu. Dan saya yakin pemerintah bisa kok menangin ini gitu, nggak perlu mungkin ada bantuan dari luar atau segala macam. Nanti akan memperlebar isunya makin lebar gitu. Ya, Mas Demis kan masyarakat juga khawatir nih, jadinya kita masih bisa makan udang nggak? Gitu kan, khawatirnya kan seperti itu gitu kan. Ya ini cuma satu pabrik nih yang ketahuan, pabrik-pabrik udang lainnya, pengolahan udang lainnya tuh kita masih bisa konsumsi atau enggak? Gimana cara menjawab masyarakat? Karena sumbernya udah jelas ya sekarang kan. Itu salah satu yang sebenarnya bagus banget, pemerintah udah dapat nih sumbernya dari mana. Artinya kita tahu itu kontaminasinya dari mana. Kalaupun ya rantainya kita tahu. Jadi kita ya pertama kita udah yakin kalau udang itu bukan dari lautnya atau dari mananya, tapi di pas pengolahannya. Jadi ya sebenarnya nggak usah khawatir, dan udah dites lagi kan, dan ternyata ya bahkan udang-udang beku yang kemarin ditarik lagi itu pun masih jauh dari ambang batas. Iya betul. Kan yang kalau misalnya FDA benar menemukan kan dia ngambilnya dari sampel. Dia nggak kayak satu kontainer diperiksa semua gitu. Dia menemukan paparan kan. Jadi ya jangan takut mungkin ya, karena ini nggak kayak Fukushima. Fukushima kan jelas ada di lautnya, ada di airnya. Ini kita cuma menemukan sampel kecil di satu kontainer yang diambil sampelnya. Iya, oke. Mas Gong, ini kan cengkih juga ada kena ban juga, udang kita, udang beku kita juga kena ban. Kira-kira hal kayak gini nih bisa berlangsung lama nggak sih? Dan kalau nggak berlangsung lama gitu kan pasti berpengaruh juga ke perekonomian. Ya, dalam konteks cengkih ini memang dari informasi yang saya dapat dari pemerintah memang sudah dicek lah di Surabaya itu, dan ternyata hasilnya negatif yang saya tahu gitu. Ya mungkin FDA punya sampel yang seperti apa yang akhirnya dia bikin laporan seperti itu. Artinya yang sudah terkonfirmasi positif yaitu di paparan di Cikande itu. Tapi kalau cengkih sih dari informasi yang saya dapat itu tidak ada bukti yang pasti ya. Itu hanya temuan FDA aja sih. Dan terakhir buat Mas Demis, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah agar the same case kayak gini nggak akan terulang lagi di pabrik-pabrik lainnya, di produk-produk lainnya juga? Iya, standarnya mungkin ya harus diperketat ya. Pas ketika barang keluar atau misalnya mungkin pemeriksaan rutin seperti itu. Sekarang kalau nggak salah kita udah nggak punya Batan lagi ya, Kang Hendra ya. Tapi ada masih di Bapeten itu ya. Di Bapeten. Ke BRIN. Artinya ya standar dan pengawasannya mungkin ya entah mau pemeriksaan berkala atau segala, ya harus pasti ada, tapi mungkin harus lebih diumumkan di masyarakat. Oke, biar masyarakat juga lebih aware. Kalau misalnya kita punya kontrolnya loh, bukan berarti kita nggak ada kontrol untuk bahan-bahan seperti ini.